Sebuah media untuk generasi produktif yang mengeksplorasi human skills dari sisi komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Halo semua, selamat datang kembali di Andal Indonesia. Yes, episode 2 nih. Kita sekarang lagi akan ngomongin soal priority dengan co-host yang sama dari minggu lalu. Ada Topper, Hello. ada Ibam, Hai. ada Dian. Yeay. Oke, jadi tema kita di episode 2 ini adalah prioritas. Kenapa? Karena menyambung kemarin, kalau teman-teman nggak sempet ngikutin, gue saranin kalian nonton episode pertama kita karena ini ada hubungannya dengan time management. Waktu kita minggu lalu ngobrolin time management, itu tuh ternyata banyak isu seputar prioritas. Dan setelah gue pikir-pikir memang betul. Kayak kalau lu mau bisa memanage bukan cuma waktu lah, diri ya, perusahaan, bahkan keluarga, kita harus punya prioritas sih, dan harus bisa menentukan prioritas. Makanya kenapa menurut gue prioritas ini penting banget buat kita bahas setelah time management. Gimana sih cara kalian bisa ngeset prioritas? Karena gak gampang gue tahu ngeset prioritas. Gitu. Siapa yang mau memulai? Siapa yang jadi prioritas? Benar. Oke. Kalau gue mungkin ya, gue mulai duluan deh. Kalau gue manage prioritas tuh mirip sih sama jawaban gue mungkin minggu lalu ya. Kalau lo ingat tentang harus purpose driven, ada jelas kenapa gue mau melakukan ini. Jadi akhirnya punya tahu, oke, prioritas gue apa sih. Dan prioritas itu bukan semata-mata prioritas hidup aja gitu. Karena kayaknya kalau ngomongin prioritas tuh apa ya, orang banyak mikir tuh kayak prioritas hidup lo apa sih? Apakah keluarga lo, apakah bisnis lo, apakah itu kayak jadi besar banget. Padahal menurut gue yang harusnya kita pelajari juga adalah prioritas yang skala jam ini prioritas gue apa, Bahkan momen ini prioritas gue apa. Karena kalau benar juga ya. kayaknya sekarang kata prioritas tuh beban banget karena wah kayak prioritas apa ya, anak gue atau bisnis gue prioritas apa ya, bisnis gue yang A apa bisnis gue yang B, gue prioritas apa ya, pacar gue atau bapak ibu gue. Kalau itu gue gak ikut urusannya ya. Tapi maksud gue itu kan berat tuh. Tapi kalau kita balikin ke kayak jam 8 sampai jam 12 prioritas gue adalah project ini. Jadi gue akan fokus di project ini. Baru nanti hari ini gue bisa ganti prioritas lagi. Prioritas gue berikutnya apa. Jadi kalau gitu kan lebih light prioritas. Tapi at the same time kita tahu bahwa nggak harus segede itu kok. Kita ngebagi hidup kita. Jadi kalau dengan itu kan kesannya artinya hanya boleh yang gede-gede banget. Padahal yang kecil-kecil ini sih. Dan kalau gue pribadi sekarang prioritas gede gue udah jelas tahu apa. Tapi yang gue fokusin on daily basis adalah tahu priority gue hari ini, priority gue jam ini, apa momen inilah malahan. Momen ini apa ya. Itu kalau gue. Karena banyak yang miss di sini ya, maksudnya karena gue setuju banget sih. Bahkan kita kalau mungkin teman-teman denger kata prioritas ini aja nih di momen ini aja, kalau misalnya kayak kita sebut kata prioritas gitu, pasti kayak mungkin teman-teman juga mikirnya wah, Taunya tabungan prioritas. Amin. Yes. Amin. Nah, hal-hal yang besar-besar gitu kan. Nah, cuman ternyata ini menarik sih. Bahkan sebenarnya on daily basis itu bahkan ada prioritas gitu. Jadi kita nggak perlu kayak khawatir dengan prioritas yang gede-gede banget. Bahkan yang daily basis saja tuh ada prioritasnya sebetulnya. Kalau gue gitu, benar. Bang Dian, gue ngeliat prioritas sebenarnya seberapa jauh gue kenal diri gue sendiri. Apa yang bikin gue mati, apa yang bikin gue hidup. Ngeliatnya itu tuh. ini selalu Ibam selalu Gue dalam gue ya. sampai minum. Iya. Nggak, yang bikin gue mati itu harus gue hindarin dan gimana caranya gue lepas dari situasi itu. Wow. Yang bikin gue hidup itu yang harus gue lakuin. Jadi ada di antara dua itulah itu intinya. Dalam pengertian apapun ya. Iya. Kita melihatnya dalam hal yang daily basis.
apa yang bikin gue fail di jam ini, atau nggak apa yang gue bikin gue fail di hari ini. Tergantung kita ngeliat seberapa jauh. Tapi lebih ke seberapa jauh kita kenal diri kita sendiri. Intinya sih kalau gue. Iya, kalau kita nggak tahu siapa kita ya, karena udah tadi bilang mengenali diri sendiri ya, itu berantakan sih prioritasnya. Karena kan kita nggak tahu nih kita siapa, artinya kalau kita nggak tahu kita siapa, kita nggak tahu kita harus ngapain, kita nggak tahu apa yang penting dalam hidup kita. Nice. Nah, misalnya nih kita ambil contoh hari ini kasusnya gitu. Nah, gimana cara lu nentuin prioritas hidup lu hari ini? Hidup gue atau jam ini itu beda tuh. Hari ini deh gitu misalnya. Hari ini. Nah, jadi biar teman-teman juga mungkin yang nonton atau yang denger bisa dapat gambaran. Ya. Oh, kalau Christopher Tobing itu tuh menjalani hari tuh menentukannya kayak gini toh. Gitu. Oke. Kalau ini ngomong teknisnya dulu ya. Teknisnya biasanya gue tuh salah satu cara gue pakai kalender gue. Google Calendar gue pakai. Jadi dari situ kelihatan kan gue apa aja yang harus gue lakukan. Tapi basically that kalender itu gunanya untuk gue set priority gue. Jadi gue kalau ngeliat juga, oh hari ini misalnya gue meeting terus, ya artinya prioritas gue to make connection. Prioritas gue seperti apa gitu. Atau gue kadang-kadang gue set, gue udah tahu nih prioritas gue. Oke, misalnya bisnis gue harus make money. That's overall big priority udah ada. Tapi gimana nih hari ini? Oke, artinya gue harus connect sama people, orang baru. Gue mencari aktivitas yang support prioritas. Wah, gimana coba bisa Gue bilang? mencari aktivitas yang mensupport prioritas gue. Dan di saat itu gue bisa menolak aktivitas yang tidak sesuai dengan prioritas gue. Kalau ada yang minta tolong gue di waktu gue sama klien, kayak Chris, nanti tolong dong lo ketemu sama gue sekarang. Ini cukup urgent nih. Urgentnya dia. Bukan urgentnya gue gitu kan. Gue akan cek nih. Se-urgent apa men? Kayak gini. Oh, actually gue nggak bisa bantu karena gue sudah mempunyai prioritas dengan klien ini. Dia sudah memakai waktu gue di sini. Jadi bisa nggak kita next time apa ntar malam atau apapun itulah. Karena gue udah set prioritas gue adalah to serve that client kayak gitu loh. Jadi dengan prioritas gue malah bisa memanage activities gue. Balancing between your priorities itu penting. Tapi again, lu pilih aja. Kayak hari ini gue maunya ngapain. Hari ini gue harusnya ngapain. Jam ini gue ngapain. Dari situ lu bisa bilang sorry, gue nggak mau. Gue nggak bisa kalau dapet ajakan. Biasanya orang menurut gue nggak prioritas, nggak bisa manage prioritas karena gampang tergoda. Ya, true. Gitu. Betul. Semua diiyain gitu kan. Ya di episode pertama juga kita lumayan banyak ngomong soal mengiyakan semuanya. Jadi teman-teman bisa cek lagi episode pertama kita. Ibam sama Dian. Sebelum gue move on, karena ya gue ada satu topik yang menarik sekali. Cuman gue juga pengen tahu gimana cara kalian hari ini deh gitu ya. Kita coba practicality-nya hari ini. Cara Dian menentukan prioritas itu tuh kayak gimana? Bagaimana kayaknya caranya? Setuju banget sama yang Mas Ibam bilang soal hidup dan mati. Terus sama yang Topper bilang, akhirnya menolak sama yang nggak sesuai sama priority. Kalau gue selalu menggabungkan itu adalah kerucutnya adalah ke problem apa yang harus diselesaikan. Karena kenapa? Problem itu nanti akan merusak hal lain kalau tidak diselesaikan kan. Jadi makin menghambat kita untuk mencapai si prioritas yang lain. Contoh misalnya kita mau pergi ke jalan-jalan misalnya, prioritasnya adalah ngumpulin si uang itu. Oh, yang menjadi problem berarti adalah uang itu harus dikumpul. Akhirnya memfilter. Berarti kita nggak boleh purchasing ataupun membeli hal yang ini karena itu nggak prioritas juga barang yang dibeli, dan karena kita punya prioritas lain karena mau harus pergi ke Bangkok dan harus mengumpulkan uang sebesar atau sebanyak itu. Jadi harus ke problem base, karena kalau problemnya nggak diatasi berarti kalau uangnya nggak ada itu nggak bisa ke Bangkok kan. Jadi merusak segala rencana yang lain. Mungkin di Bangkok mau ngapain lagi, ada prioritas lagi. Jadi selalu problem base sih yang harus di fix. Menarik sih karena soal problem solving ya, karena gue juga menemukan banyak dari kita, mungkin gue juga termasuk beberapa kali kayak bangun itu tuh karena nggak ada problem yang harus di solve istilahnya, jadi kayak mungkin kayak urgensinya juga jadi ini kali ya. Dalam satu hari ini gue sekali lagi ngomongin satu hari gitu, dalam satu hari mungkin karena nggak ada urgensi khusus gue jadi kayak sembarangan aja hari ini gitu ya, kayak tadi yang Topper bilang semua gue yain,
atau justru ada hal yang penting gak gue kerjain karena gue nggak tahu ini ada hal penting nih yang harus dikerjakan hari ini, ada satu masalah yang harus kita solve nih hari ini. Nice, oke sih. Ibam? Gue ngelihat prioritas juga balik lagi ke seberapa besar peran kita di satu hal. Misalkan gue mulai hari ini setelah gue mandi gitu tadi pagi, gue mandiin anak gue. Gitu. Gimana? Berapa minggu? Gimana rasanya jadi bapak? Jadi papa muda. Papa muda. Udah bukan zamannya mama muda ya, papa muda. Sekarang zamannya papa muda. Oh, bener juga. Ya itu, maksud gue kadang-kadang gue ngerasa prioritas semacam itu tuh udah beyond time, beyond schedule. Ya. Oh gitu ya? Beyond, maksudnya beyond. Oh, ini baru nih, Jadi kayak prioritas beyond something yang menurut schedule. gue pada akhirnya ujung-ujungnya yang namanya prioritas tuh sifatnya pasti behavioral, pasti kultural gitu ya. Maksudnya keset dari rutinitas, dari mindset, dari apa yang bikin gue hidup dan apa yang bikin gue mati. Punya cerita nggak? Jadi ini lu share aja kisah hidup gitu ya. Waktu dimana kalian salah memprioritaskan sesuatu dan efeknya apa? Kalau gue momennya pernah gue memprioritaskan itu untuk making people happy. Itu prioritasnya tuh. Bukannya prioritasnya membuat karya. Nah pada saat gue prioritas making people happy, etik kayak tadi dibilang udah beyond time sama scheduling nih. Tapi akhirnya prioritas gue kalau ketemu orang, yang penting timnya seneng. Jadi gue akan ngebuat situasinya lu seneng deh. Bukan ngebuat situasinya di mana yuk kita membuat karya. Oh seneng gak? Dan itu hancur tuh. Gue selalu tersanjung setiap kali gue dekat dengan tokoh terhormat. Gue merasa terhormat. Padahal gue udah gak mau nyenengin dia. Tapi itu jadi kayak gue pernah punya ex business partner di mana fokus gue adalah to make these people happy. Gue mau fit in, bukannya gue mau membuat bisnis sama-sama. Itu pada saat itu ya gue kayak go with the flow. Mereka bilang gue iya yang bener. Attitude gue, behavior gue berubah, akhirnya hasilnya nggak sesuai. Time management gue hancur pun karena gue berusaha ngeiyain mereka karena prioritas gue adalah to make them happy. Kalau prioritas gue adalah yuk create a good business together, gue akan bisa bilang sorry gue nggak setuju nih. Maksudnya nggak harus disrespectful ya, apalagi sama bos lo sama siapa. Kalau lo nggak setuju pun lo boleh ngomong kan, tapi bilang sorry gue nggak setuju. Karena kalau prioritas gue buat karya, gue pasti akan bilang ini bisnis gue tuh harus jadi, bisnis ini harus jalan. Karena itu decisionnya kalau gue lihat nggak setuju, gue berani. Jadi pada saat prioritas itu adalah membuat orang happy atau lain-lain, nah buat gue itu kena banget. Nah tapi memang kalau sekarang lihat ke belakang ya pelajaran ya, maksud gue whatever the past is, gue udah gak nyesel sih karena menurut gue belajar kesana. Tapi again, prioritas apa yang gue nyesel, mungkin kalau gue pas dulu gue memprioritasin buat orang seneng, kayak gitu. Mirip sama Topper juga, cuman gue ngelihatnya juga kayak gini. Gue pernah shift di satu kondisi dari A ke B, dimana waktu dulu prioritas, mungkin karena dulu gue lebih muda, gue lebih egosentrik. Semua tentang gue, gitu. Gue mau ngapain hari ini, semua tentang gue. Orang lain bodo amat. Ya, cuman ketika mungkin lebih dewasa, akhirnya gue melihat perspektif yang lain, bahwa ini bukan tentang gue aja, tapi juga tentang orang lain. Apa yang gue kerjain punya impact untuk orang lain. Akhirnya gue ngelihat ada dua sisi nih yang mesti dimenangkan, yang mesti diprioritaskan sebenarnya. Gue mesti hidup dan orang lain pun mesti happy kalau tadi Topper kan. Gue ngelihatnya ketika misalkan saat gue harus milih, karena dulu gue ngerjain hampir semua, gue lulus sebagai desainer, gue ngerjain banyak hal lah, gue motret gue directing segala macam, ngajar. Gue harus milih satu karir gue. Gue mulai di mana nih, titik nol gue, karena gue nggak bisa bilang dulu itu nol semua. Karena lu sempat ngerjain semuanya. Gue emang pengen tahu semuanya, tapi itu karena gue mikirin gue aja, karena gue bisa hidup dengan itu. Tapi ketika gue harus milih satu yang gue fokusin, akhirnya
jadi prioritas aktivitasnya. Terus ketika itu menjadi sesuatu, terus akhirnya gue nggak tentang gue doang, tapi juga tentang partner gue, tentang karyawan gue. Gitu. Akhirnya prioritasnya dalam mendesain sesuatu, mungkin kalau dulu kayak misalkan debat, gue tuh bisa kayak urat keluar gitu loh. Mesti gue yang menang gitu, karena ini tentang gue. Tapi saat ini gue lebih cenderung udah jalanin dulu aja, kita lihat mana yang lebih baik segala macam, karena gimana caranya ini berjalan karena berganti prioritasnya dari gue jadi akhirnya jadi kita bersama gitu. Akhirnya itu merubah banyak hal lah gitu. Wah, dia lagi. Aku takut sama kamu. Halo Brox. Halo. Bro X. Gue selalu minum kalau ada pertanyaan dari Dan dia gue. selalu pakai jas loh. Karena dia tuh Dia levelnya jas gitu. jas. Gue udah diem mikirin apa yang Dian bilang tadi, gue semakin diem saat ini. Oke. Kita harus memposisikan diri kita dia adalah prioritas kita. Oke. Ini adalah contoh sesuatu yang mau gue tanya sebenarnya. Kita hidup itu nggak pernah sendirian, dan apapun yang kita hasilkan itu bukan karena lo seorang. Dari tadi gue mendengar tentang gimana caranya lo set prioritas lo sendiri, gimana caranya lo berubah prioritas lo dari fase A ke fase B. Tapi kita nggak membahas sedikit pun tentang gimana caranya lo bisa set tim priority. Tim. Oh, Gimana wow. caranya lo bisa set your business priority. Tapi ini menjadi penting karena ketika kita set visi, ada seorang sahabat berkata, ya, Brox punya sahabat. ya, Iya, gue pikir apaan sahabat ya? tuh lu nggak punya teman lo di dunia ini. ya, ini, ya, Tuh nggak bisa jawab. lebih menyakitkan beda metode daripada beda visi. Oh ya. Ini menurut gua ada benernya, karena ketika kita nge-set visi itu segampang itu, nge-set visi perusahaan itu segampang itu, secantik mungkin lah, be the leader, be the fastest, best apa. Tapi untuk melakukannya itu menurut gua butuh detail prioritas in every actions. Soalnya gua mendapati prioritas pelaku atau pelaksana usahanya itu berubah keluar dari objektifnya atau visinya. Itu yang biasanya membuat perusahaan tidak berjalan lagi. Ya, prioritas orang di dalamnya beda-beda gitu. Beda-beda. Nah, jadi pertanyaannya gimana cara mempunyai nyatuin? sebuah prioritas yang sama. Ya. 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 Aduh, I hate to say this, tapi itu pertanyaan lo bagus banget, Bro. Yes. Tadi mungkin kayak kita Ya, ada yang banyak bisa jawab. ngobrolin ini ya. Ngomongin masih prioritas personal sih ya. Iya, betul. Ya. Makanya bagus banget sih. Iya. Kayaknya kita ngebahas di pembahasan pertama ya. Kebanyakan orang tuh pretending. Kayak Asumsi ya. lo tahu prioritas gue kan? Enggak, lo nggak pernah ngomong. Oh, Contohnya gitu. bener juga. Itu kayaknya gue sering overheard tentang sesuatu yang kan lo tahu prioritas gue kan? Enggak. Kalian tahu kan prioritas perusahaan ini Bapak nggak pernah bilang atau ibu nggak pernah bilang atau mbak atau mas nggak pernah bilang dan itu kayaknya hal yang harus regularly di assess lagi dengan cara ngobrolin karena So balik good. lagi So pada saat contoh kayak Mas Ibam baru punya anak itu kan akan punya prioritas yang berbeda sama mungkin siapa yang timnya yang masih baru lulus kuliah gitu. Mungkin buat dia prioritasnya adalah bigger things, the family, how to surviving the family. Maka dia harus benar-benar sebegitu efektifnya dalam menggunakan waktu. Tapi itu akan berbeda mungkin sama anak yang baru lulus dan baru nyoba-nyoba sesuatu. Jadi akhirnya take it for granted dan jadi santai-santai aja. Kan bertolak belakang sama si bosnya yang udah super efektif nih karena yang dipikiran adalah bigger thing. Pada saat kita nggak bisa sharing itu akan jadi bumerang buat semuanya karena pretending, karena mungkin si anak ini yang sangat muda dia levelnya belum bisa mikir sampai oh itu ya rasanya kalau jadi orang yang udah punya keluarga dan punya anak semuanya harus efektif buat dia kan ya kan
deadline-nya besok, kalau enggak ya besok aja. Padahal sebenarnya bos yang super efektif ya kalau bisa sekarang kenapa enggak, supaya kita setelah udah selesai bisa mengerjakan kerjaan yang lain. Kalau efektif dia bisa pulang lebih cepat, atau hasil dari pekerjaannya itu bisa double up. Berarti kan nanti penghargaannya dari yang diberikan oleh klien ataupun siapa yang membeli si produk atau jasa tersebut jadi lebih double. Nah itu tuh harus hal yang selalu diobrolin. Mungkin gue nambahin bentar aja ya dari Dian, bahwa kata-kata yang tepat itu adalah to have empathy. Jadi kayak lo punya team priority, memang harus ada ya team priority. Tapi kan tadi pertanyaannya, terus yang lain kok beda-beda. Kita berempat deh, kita punya team priority kita hari ini kita mau share ke orang-orang, kita mau ngobrol tentang ini gitu. Tapi kita punya prioritas yang lain. Cuman kayak gue tahu saat ini Ibam new daddy kayak gitu kan, Dian lagi ada project apa, Timmy lo juga ada kegiatan apa sama siapa gitu. Dengan itu gue bisa memanage expectation gue tentang how we can handle this one priority together. Jadi dengan mencoba tahu kolik lo, betul, as the leader you should, menurut gue yang as a leader, dan gue benar-benar convey this to everyone, lo harus ngobrol sama tim lo to know their life priority juga. Jadi lo bisa relate the team priority dengan their life priority. For example, misalnya gue sama Ibam nih, gue tahu Bam besok kita tapi jam 7 pagi harus submit nih. Kasarnya mau bilang stay up late atau enggak gitu. Tapi the question kan bukan dia harus, lo harus stay di dalam Bam karena besok klien kita minta kita deadline. Tapi gue bisa bilang, Bam besok jam 7 nih harus. Tapi gue tahu lo juga harus ada sama anak lo. Apa yang bisa kita lakukan ya? Dari situ tadi yang Dian bilang, the solution can come in. Tapi empathy gue bahwa dia pun punya other priorities in life tuh harus ada. Mulainya ngobrol. Nah, kalau lo nggak membuat prioritas lo ketahuan sama orang nggak bisa bantu lo. wow. Gitu loh, maksud gue. Jadi lo nggak akan bisa. Jadi lo harus memang share. Tapi kalau lo tahu di tim lo ada yang nggak share, lo harus datengin nih. Datengnya gimana? Bisa gue bilang, Bam, lo lagi ngapain sih sekarang? Kayak gini. Dari situ lo bisa mulai menggali. Nah, as a team seperti itu, including mungkin gue bisa bilang gini karena in a family sama orang tua lo, sampai tinggal satu rumah sama lo pun sebenarnya harus tahu prioritasnya apa, supaya tahu oke, ini prioritasnya kita mau pergi holiday, tapi gue tahu lo kan kerja, lo punya project ini, anak gue punya PR. Jadi dengan itu lo baru bisa managing nih gimana caranya the team priority of this holiday bisa jalan dengan komitmen, ada sekolah, ada yang ini dan lain-lain kayak gitu. Gue suka kata lu tadi, ada lu pakai kata managing, karena bener ya, maksudnya sebenarnya as a leader ya, maksudnya bukan cuma soal jadi bos, tapi maksudnya kayak self leadership lah at least gitu kan, itu yang Andal percaya juga kan, self leadership itu tuh artnya tuh ada di memanage ya, dan bukan cuma memanage Excel, bukan cuma memanage timeline, deadline, tapi memanage orang, bahkan memanage prioritas orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu perlu skill. Dan perlu skill. Iya. Nah, ini nambahin dikit kali ya. Kadang kita paling sering mungkin kalau ngomongin prioritas itu kayaknya bahasanya tinggi banget. Sering kan kadang orang berantem, pacaran, terus atau enggak lagi kerjaan atau tugas. Lo serius nggak sih ngerjainnya? Ya benar, Brox, betul nggak? Itu salah satu isunya nggak? Lo menemukan itu nggak? Lo serius nggak sih? Kalau gue sih melihat dari biasanya kayaknya sih gampang itu ya, melakukan A, B, C, D, E. Cuman yang lain kok nggak dilakukan? Kok tidak dilakukan? Itu karena sebenarnya gue mengetahui dalam hati kalau ternyata kayaknya prioritasnya itu beda. Gue ngerjain banyak hal terkait ini karena di brand pun seperti itu. Salah satunya adalah gimana caranya mereka punya satu mindset, satu kultur, pola pikir yang sesuai sama kebutuhan dari brandnya atau bisnisnya gitu kan. Itu yang kita coba fight selama ini di Polymed, salah satunya. Salah satu caranya memang pertama understanding tentang siapa itu kita semua, bukan tentang kita masing-masing. Jadi kita semua. Oh. Gitu. Siapa kita semua ini. Siapa kita semua, bukan siapa lo. Maksudnya itu another thing ya. Itu ada hal yang mesti disolusikan lagi. Tapi ketika dia udah lepas dari siapa gue,
jadi siapa kita. Ya. Gitu. Nah maksudnya itu adalah challenge terberat dari sebuah tim menurut gue. Gitu. Ketika dia sudah tahu siapa kita dan dia sudah bisa merubah mindsetnya, dia di rumah dan dia di kantor itu berbeda dengan peran yang berbeda. Hopefully yang namanya visi ketemu lagi. Gitu. Jadinya si kaki-kaki ini nih udah bukan satuan orang-orang dengan prioritas yang berbeda, cuman jadi satu katalis itu. Gue sangat setuju tentang perubahan role ya. Di kantor, ketemu bisnis partner, ketemu klien, dan misalnya kita di rumah bersama keluarga. Itu punya role yang berbeda-beda. Nah, sering kali gue mendapati di waktu gue yang sudah bersama keluarga, di mana role gue sebagai ayah, itu diganggu oleh prioritas perusahaan. Iya Atau loh. prioritas klien yang nelpon gue itu jam 9 malam. Iya. Dimana itu timing gue berhasil atau nggak tidurin anak gue. Oh, segitunya Ya, ya. tapi hal yang sama adalah ketika di kantor, terus istri nelfon bilang anak sakit. Betul. Bahkan bukan Seru itu doang. ya. Cuman misalnya istri gue nelpon, kita beli apa di Tokopedia? Yes. Misalnya. Ketika jam kerja. Ya, misal ada Iya, jam kerja cross gimana? banget ya. Iya. Intens. Baru gue harus keputusan beli mainan apa? Iya. Berubah. Ya, Iya. vice versa. Gimana caranya gue say no? Oh, that's big. Iya. Ya, ini isu besar prioritas nih. How to say no. To say no. Lebih susah say no ke klien apa ke istri? Nah itu. Jangan dijawab langsung. Jangan dijawab langsung, ngobrol di komen aja mungkin lebih aman. Lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Itu bukan saya yang ngomong. Iya. Tapi gue mau melanjutkan Brox, gue kenapa semakin kagum sama lo ya? Padahal baru 2 episode. Tapi benar, ini bagus banget. Gue setuju banget sangat setuju. Ya. Dari jutaan episode yang sudah Andal Indonesia jalani 2 ini, juta ini kan. dari 2 juta episode ini adalah pertanyaan emas. Gimana cara untuk bilang enggak? Kasih tahu bigger picture-nya. Kayak si sang adik waktu itu, adik gue bilang gue mau lari hari Minggu jam 6, jadi kita makan bareng keluarganya lebih sore aja ya, jadi lebih cepat. Begitu juga pas saat gue ada meeting pagi Seninnya, berarti kita makan malam keluarga, jangan terlalu malam pulangnya ya. Nah itu mungkin kalau ke klien waktu itu ada juga hal yang sama. Kita karena for example besok saya harus ketemu sama keluarga saya pagi-pagi, boleh nggak kalau kita majuin dulu karena acara keluarganya itu penting. Oh gitu, karena akhirnya kita bilang prioritasnya ini lagi keluarga dan itu adalah hal yang penting, dan itu kan nggak selalu terjadi setiap hari bilang ke klien untuk mundur-mundurin atau maju-majuin kan. Jadi ya prioritasnya cuma pada saat itu aja. Ya. Nah itu tuh poin bagus sih. Toh nggak setiap hari sebetulnya. Itu yang kita suka miss, kita jadi panik gitu kan, harus bilang iya. Padahal kalau kita pikir-pikir enggak sih, ini kan pertama kali gue ngomong enggak gitu ya. Iya. Kalau gue ibaratnya kalau gue mau sok-sok jadi anak musik kan, tapi lo ada transisi gitu loh, misalnya nggak musik banget sebenarnya. Musikal. Kalau musikal lebih tepat buat yang kenal gue masih kayak gitu. Anyway, the idea is kalau misalnya ada interruption, gue tend to give my break di prioritas. Jadi misalnya itu interruption yang gue tahu, anak gue ditelepon, anak gue sakit, gue akan bilang kita lagi meeting, guys sorry sebentar, gue boleh angkat telepon ini ya. Di situ gue switch. Pas angkat telepon, gue 100% for the next 5 minutes atau 7 minutes conversation. Kenapa? Dokter semua oke, yaudah nanti aku cek aku bisa apa nggak ke sana misalnya. Dan gue balik, gue akan managing new expectation and new priority karena pada saat momen itu berubah. Ya. Dan ini sering kejadian kan, tiba-tiba ada aja lah momen gitu berubah loh. aja gitu kan. Anak gue udah mau 15 bulan tuh things happen lah gitu, dimana you never know kan. Iya. Di other part, kalau memang malam-malam ada juga, gue bisa bilang sorry pak, saya lagi nggak bisa jawab, saya sekarang lagi sama keluarga, boleh nggak saya jawab ini besok? Atau is it that urgent di mana saya harus jawab? Nah, pertanyaan kedua itu biasanya gue jawab, gue nggak segampang itu gue lontarin tuh. Soalnya kalau is it that urgent, ya buat mereka biasanya anything is urgent kan, atau buat siapapun gitu. That's why dia jam 9 nelpon aja menurut gue tuh udah something. Jadi gue biasanya managing expectation dulu, bisa nggak ini dijawab besok kayak gitu. Jadi mungkin nggak
nggak ngomong no langsung, tapi seperti itu. Dan pada saat itu pun gue minta izin sama tempat gue. Misalnya di rumah ada telepon, sebentar ya aku balas ini dulu nih kerjaan, ada nanya aku bisa jawab, aku bilang dulu aku nggak bisa jawab. That way kayak ada transition period sebentar, abis itu kita masuk lagi. Kemarin gue lagi libur holiday, ada juga tuh beberapa WhatsApp datang. Tapi di culture company gue mungkin apa ya, puji Tuhan alhamdulillah ya, itu udah bagus, udah tahu tentang hal seperti ini. Pertanyaannya boleh kabarin pas bisa ditelepon ya. Itu jadi mereka tuh mau intra priority gue pun dengan cara fitting in the schedule kayak gitu. At the same time I would do the same kalau lagi ada yang liburan, holiday dan lain-lain. Nah, but the idea is minta izin dengan yang lo lagi lakukan supaya lo tetap 100%. Jadi lo 100% lagi sama keluarga. Begitu ada interruption, oke izin dulu nih, cabut dulu ya, supaya lo 100% berikutnya, walaupun cuma 3 menit menjawab sesuatu, tapi lo 100%, terus lo balik lagi gitu. Nah ini nggak segampang itu, gue akui lah. Gue pun masih belajar terus-terusan supaya switchingnya tuh lebih oke gitu ya. Tapi menurut gue the only way to do that adalah dengan lo tahu juga bahwa lo nggak bisa hanya satu hal. Lo harus tahu gitu, lo nggak mungkin bisa. Kalau emang ada momen jam 9 harus angkat ya, lo harus angkat, tapi izin dulu sama prioritas lo supaya lo nggak merusak ekosistem. Kayak gue. Gue pengen role play nih, menutup episode kita masih seputar how to say no. Karena kalau tadi kan kalau gue lihat banyak yang mungkin bisa kayak ngomong di WhatsApp atau di telepon gitu-gitu kan. Tapi gimana kalau kayak face to face nih, terus kayak lumayan ngotot nih orangnya nih gitu, tapi lu tahu banget kok nggak bisa, gue harus pulang nih, gue ada anniversary sama istri gue, atau kayak wah ini anak gue sakit nih gitu, tapi nih si orang ini ngotot banget gitu. Gue sama Ibam deh kan, nggak karena Ibam kan smooth kan Ibam. Ayo Bam, kita role play ya supaya smooth dada. Gue anggap aja siapa ya, gue klien, lo harus pulang sekarang. Lo masih deadline gitu ya? Nggak, gue sesimpel minta Ibam stay. Oh, oke. Kayak few more drinks gitu kan, gitu. Lo harus balik nih, gitu ya. Ya, itu lo pamit Bam. Oke. Kalau begitu saya izin. Jangan dong, ini masih sore nih. Kita baru deal nih, kita pesen lagi minuman, dikit aja. Itu dia, karena baru deal. Bisa juga ya. Baru deal prioritas berubah. Gue sengaja. Kalau dia mati dulu nanti. Nggak apa-apa. Ini kan juga gue kan tiba-tiba come up gitu kan, ini biar natural sama juga. Sama gue lagi role play-nya. Kalau urusan deal tuh kayak yaudah deh, sayang sebentar ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita lanjutin aja. Misalnya konteksnya tetap sama gitu. Ayolah kan kita baru deal nih gitu. Ya. Nggak, tapi beneran, ikutin dulu. Maksudnya kalau gue bilang no itu nggak selalu harus kita ngomong no in your face juga sih. Maksudnya ikutin dulu biar dia terpuaskan maunya. Lagian juga nggak ngaruh. Gue pulang sekarang sama 10 menit kemudian gue pulang. Terus gue biar dia juga nggak kalah opini. Biar dia juga ini. Kalau gue tendensi lebih gitu ya. Maksudnya toh juga kalau misalkan gue udah minta pulang 2 kali ya udahlah, maksudnya dia juga kan udah oke, lo udah stay 10 menit karena gue minta, oke, gue puas. Kayak misalkan hal-hal kayak gitu lah, maksudnya gue sih lebih cenderung menangin dulu. Nggak ngaruh 10 menit, 15 menit, sebenarnya nggak ngaruh gitu. Gue ngakak sih begitu kata deal berubah gitu. Tapi bener kan, itu tuh dari prioritasnya. Itu real banget. Tapi prioritasnya adalah gimana caranya gue pulang. Nice. Gimana caranya gue pulang dan tidak terlalu malam. Intinya itu aja lah, kita gray areanya kita perluas aja sebenarnya. Kalau kita ngomongin no tuh kayaknya satu sisi juga gue being selfish juga maksudnya. Nggak usah gitu juga. Tapi ini gue kaget banget sih sama jawabannya, dan menurut gue ini brilian banget karena gue berharap jawaban yang tahu kan lo kayak no, cuman cara ngomongnya aja diperhalus misalnya gitu. Cuman ini tapi ini insightful banget loh, iyain aja dulu 10-15 menit kenapa enggak gitu. Sama juga tim, kayaknya ini sebenarnya sehari-hari kita banget.
kadang banyak klien, teman minta mundurin meeting kan. Padahal sebenarnya kalau meetingnya berubah, itu akan merubah ke belakang-belakangnya. Sebenarnya hal yang bisa dilakukan dan kita saling sering ngelakuin waktu terakhir kita ketemu. Ingat kan tim? Yeah. Oh ya udah nggak apa-apa mundur jam 5, tapi gue 5:45 jalan ya, supaya orang yang lain yang counternya kita Yang aware bilang. juga ada prioritas lain setelah ini. Yeah, Jadi bisa berubah, tapi tadi gray areanya di mana nih, diperluas aja. Terus supaya dapat ketemu di tengahnya. Ketemu di tengahnya kan yang penting kita tetap ketemu, dimundurin 1 jam nggak apa-apa, tapi lo tahu abis itu gue mau pergi karena gue ada prioritas lain yang mungkin menurut lo bukan prioritas, tapi buat gue itu prioritas. Jadi sama kan ekspektasinya ketemu dengan cara kayak Mas Ibam tadi, diiyain dulu tapi tahu batasnya di sini. Gue Nice. quickly from a mindset perspective boleh nggak Tim? Boleh, Bahwa kadang-kadang kita nggak berani say no atau nggak berani expanding gray area ya, karena kita rasanya nggak enak sama dia. Ya Gue betul. nggak enak nih sama dia, Betul. dia baru dealing gue, dia Bener baru kan? ngajakin gue nggak enak nih Bener rasanya kita. Padahal itu asumsi. Lo nggak tahu dia nggak enak. Bisa-bisa dia cuma sebenarnya emang gue pengen ngajak minum 1 kopi lagi gitu loh. Memang gue pengen ngajak itu doang. Padahal aduh gue nggak enak nih baru deal, masa gue tolak dia langsung. That's Padahal nice. saya asumsi, Pak maaf banget saya harus jalan nih karena saya ada ini. Dan lo menjelaskan kayak tadi kayak gitu kan, lo menjelaskan. Di saat lo berani seperti itu, mungkin dia akan malah, oh iya silakan Pak. Karena Silakan, toh Mas. kan lu jelasin alasannya. Korek, gitu. tapi Iya. kadang-kadang kita asumsi nggak enak, padahal orang itu nggak masalah. Orang itu mungkin being nice aja. Being nice Iya, juga iya. gitu, kita tawarin lagi gitu. bener. Iya. Jadi kita kadang-kadang mikir orang nggak enak, padahal sebenarnya apa? Kita yang merasa nggak enak. Iya. Itu bukan mereka nggak enak, tapi kitanya yang nggak enak. Jadi, Kayak gorengan tinggal 1. nah, Ya, wah. Lo tau kan jurus gorengan tinggal satu gitu kita kan? bikin episode khusus tentang itu. Gorengan nggak? tinggal Itu satu. harus Gorengan, yes kalau itu. gorengan tinggal 1 Ah, gitu. Dan bukan masalah ya, berani lo ambil langsung nggak? Kayak gitu. Iya. Sama halnya lo berani bilang sama dia, Pak, saya harus balik Pak jam 5:45. Ya. Saya harus ada meeting berikutnya 5:45, jadi saya harus jalan. Sebenarnya itu bukan masalah nggak enak sama dia, lebih kepada lo berani nggak ngomong itu. Ya. Kalau emang there's a valid reason, give it a go dengan respectful, dengan baik. Itulah yang mungkin baru akan mulai next discussion, bener bisa atau enggak kayak gitu. Iya. Tambahin Oke. tadi ya mungkin ngejawab si Bro X ya tentang angkat telepon jam 9 malam karena itu prime time niduri anaknya. Kalau gue biasanya yang gue lakukan misalnya di jam itu adalah jam sesuatu yang itu juga prioritas buat gue, boleh nggak gue teleponnya 1 jam lagi, misalnya si jam 10 karena anaknya udah tidur. Kalau nggak besok ya, karena kalau sekarang banget nggak apa-apa. Jadi kasih opsi. Yeah. Kadang orang kan balik lagi nggak bisa nerima no, kita menangin dia tapi giving an option. Tadi misalnya boleh nggak gue lagi ada sesuatu, lo telepon gue 1 jam lagi, tapi kalau buat lo kemalaman besok pagi aja ya. Jadi kayak oke akhirnya dia berusaha mengerti. At least we try. Iya. Tapi kalau misalnya buat dia try-nya kita itu nggak fit di dia, akhirnya dia akan mengikuti opsi berikutnya. Iya. Gitu. Karena kayaknya itu ya, kalau dibilang no, terus udah itu harus nentuin iya apa enggak. Mungkin kita tumbuh di Indonesia berkembang harus punya opsi iya apa enggak. Padahal sebenarnya selalu ada alternatif. Betul. Nah, pada saat kita berusaha untuk mencari alternatif, to show them kita tuh on the process of mau loh ngikutin lo, tapi pakai opsi lain, jadinya bisa kejadian dua-duanya. Yes, bagus. Gitu. Bikin opsi itu membuat orang tuh tahu bahwa kita sebenarnya masih mau tolong, cuman sorry banget nih kali ini nggak bisa. Tapi bukan berarti gue anti sama lu, cuman emang nggak bisa. Boleh nggak kalau yang itu? Boleh nggak kalau besok? Boleh nggak? Nice. Oke guys, thank you so much. Ini gue harus thank you banget buat Brox yang sudah membawa isu yang sangat brilian ini, how to say no buat priority. Thank you Topper, thank you Ibam, thank you Dian. Gue mau sum up sedikit ya, karena gue yakin banget ini teman-teman pasti terbantu sekali, banyak yang bermasalah how to say no. Kalau Dian tadi pertama jelasin bigger picture-nya gitu, dan kasih tahu dan kasih opsinya, jelasin bigger picture dan kasih opsi. Kalau tadi Topper minta izin, ini menarik sih buat gue, prioritas yang gue pikir harus keras gitu, tapi nggak apa-apa minta izin kalau emang ada sesuatu. Terus tapi abis itu lu kasih tahu kalau lu nggak bisa,
apa adanya. Soft power. Tapi dengan respect ya tadi. Betul. Karena ngomong apa adanya kadang-kadang suka menyakiti orang. Ya. Kalau soal Ibam ini baru banget sih buat gue. Diakomodasi aja. Kita perluas gray areanya. Atau maksudnya kayak 10-15 menit juga nggak apa-apa. Ujungnya harus pulang cepat. Mungkin itu aja yang diingat contohnya gitu ya. Alright guys, thank you so much. Nanti kita akan ketemu lagi. Kalian akan membantu gue lagi di episode selanjutnya sebagai co-host. Buat teman-teman, I hope it helps you. Minggu depan kita akan datang lagi dengan tema yang menarik banget tentang feedback. Giving feedback, receiving feedback, itu akan kita bahas di episode kita selanjutnya. So thank you so much. Oh yoi, jangan lupa follow Instagram kita, dan di Instagram kita teman-teman bisa lihat Soft Power Rises. yoi. Kalau teman-teman suka Soft Power Rises, bisa beli di Instagram kita. Desainnya bagus, kualitasnya bagus. Aku suka kalimatnya deh. Ya, coba dibacain. Believe in human skill, they may hurt, but they can heal. It's about human quality, Kayaknya soft tapi power. itu ya mungkin yang kejadian orang takut banget disakiti, tapi nggak mau disembuhin. Contohnya yang terlalu cinta sama sesuatu. Wah, ada yang merah mukanya di belakang kamera. Kameranya udah geter nih. Kameranya udah geter. Oke, I have to close this. Thank you so much guys. Thank you Tim. Sampai jumpa buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, jangan lupa kalau ini memang membantu teman-teman atau mungkin teman-teman lihat ada orang lain yang bisa terbantu dengan topik kita episode ini, please share it. Kita appreciate sekali. Oke, itu aja. See you guys and have a great day. Thank you. Bye.